Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Di pertemuan hari ini kita akan lanjutkan masih pembahasan tentang isim la nafiyah lil jins. Lebih tepatnya pada bait ke-204 berkaitan tentang masalah dukhul hamzatil istifham ala la. Masuknya huruf hamzah istifham pada la nafiyah lil jins. Ibnu Malik mengatakan wa'ati la hamzat istifhami ma tastahiqu dunal istifham. Wa'ati dan berikanlah la pada la nafi lil jins ma hamzah al istifham yang menyertai hamzah istifham ma tastahiqu ma dengan hukum yang tastahiqu berhak untuknya dunal istifham ketika tanpa adanya hamzah istifham. Ya, berikanlah pada la nafi lil jins yang disertai dengan hamzah istifham dengan hukum yang berhak untuknya ketika tanpa adanya hamzah istifham. Ya, artinya hamzah istifham yang masuk pada la nafiyah lil jins ini tidak berpengaruh apapun dari sisi i'rab terhadap la nafiyah lil jins, kemudian isimnya, kemudian khobarnya. Musarraf mengatakan tadkhulu hamzatul istifhami ala la an-nafiyati lil jinsi. Ya, hamzah istifham, ya ingat untuk istifham ada dua jenis, ada isim istifham, ada huruf istifham. Ya, untuk isim istifham maka dia dalam pemakaiannya bisa berkedudukan sebagai mubtada, bisa juga sebagai khobar. Adapun untuk huruf istifham, ya, huruf istifham itu ada dua, yaitu hamzah dan hal. Ya, karena dia statusnya sebagai huruf, ya maka dia tidak menduduki kedudukan apapun di dalam i'rab. Ya huruf, ya huruf. Maka istifham yang dimaksudkan di sini adalah huruf istifham, yaitu lebih tepatnya hamzah istifham. Maka huruf hamzah istifham bisa masuk pada la nafiyah lil jins. Fatabqa ala makana laha minal amali wasairil ahkamil lati sabbaqa dzikruha. Kemudian maka tabqa ala makana laha, maka tabqa tetaplah sebagaimana ala makana laha hukum yang berlaku untuknya minal amal dari amalan la nafiyal jins wasairil ahkam dan hukum-hukum yang lain allati sabaqa dzikruha yang telah lewat penjelasannya. Artinya huruf istifham hamzah tadi, meskipun dia masuk pada la nafiyah lil jins, ini tidak mempengaruhi apapun. Ya, kecuali dari sisi makna, yaitu makna istifham, makna bertanya. Adapun dari sisi i'rab maka tidak ada pengaruh sama sekali. Minal atfi wa na'ti, tadi hukum-hukum yang telah lewat penjelasannya, ya tentang hukum ataf pada isim la nafiyah lil jins, kemudian na'at untuk isim la nafiyah lil jins, kemudian wajawazil ilgha idza takarrarat, dan bolehnya kita nihilkan fungsi i'rab dari la nafiyah lil jins ya, apabila takarrarat, ya, la nafiyah lil jinsnya ini berulang. Intinya sama persis, nggak ada bedanya dengan hukum-hukum yang berlaku pada la nafiyah lil jins yang telah disebutkan sebelumnya. Wal istifhamu huna salah satu anwa'in. Dan istifham di sini ada 3 jenis. Nah, ada 3 maksud istifham. Al-awwalu yang pertama adalah an yaksuda bil istifhami an-nafyu. Yang pertama adalah an yaksuda, diinginkan ataupun diniatkan, dimaksudkan dengan istifham tersebut adalah an-nafyu, peniadaan. Bertanya maksudnya adalah untuk meniadakan.
Ai artinya adalah, maksudnya adalah al-mansib 'alal khabari hal huwa sabitun aw la. Mempertanyakan apakah pada khabar apakah itu ada ataukah tidak. Ya, meragukan. Pada khabar apakah khabar itu ada ataukah tidak. Contohnya adalah dalam kalimat ya, ala tajira shadikun. Apakah tidak ada pedagang yang jujur? Fahada istifhamun an nafi sidqi hal huwa mawjudun aw la. Maka kalimat yang semisal ini merupakan kalimat yang istifham, ya, mengandung pertanyaan, kalimat tanya tentang nafi sidqi, ketiadaan kejujuran. Hal huwa mawjudun aw la. Apakah kejujuran itu masih ada ataukah tidak? Ya, ini konteksnya dia mungkin tertipu berulang kali ketika bertransaksi dengan pedagang, kemudian dia sebel, kemudian dia mengatakan ala tajira shadikun. Apa sudah nggak ada lagi pedagang yang jujur? Maka pada ala tajira shadikun hamzahnya di sini adalah huruf istifham, kemudian la-nya di sini adalah la nafiyah lil jins. Kemudian kata tajiro di sini dia isim la nafiyah lil jins, kemudian kata shadikun marfu sebagai khobar la nafiyah lil jins. Asani yang kedua adalah an yaqsuda bil istifhami at-tawbihu. Diinginkan dengan istifham tersebut taubih, ya, mencela. Nah, bertanya tapi maksudnya mencela. Nahwu qaulika lil bakhili, semisal perkataanmu kepada orang yang bakhil, ya, ala ihsana minka wa anta ghaniyun. Tidakkah sudah tidak adakah perbuatan ihsan darimu padahal engkau kaya? Ya, bahasa kita kamu enggak nyumbang sedikit pun padahal engkau kaya. Ya, ihsan di sini maksudnya adalah perbuatan baik, dermawan. Ya, tidak adakah sedikit kedermawanan darimu padahal engkau kaya. Ya, maka hamzahnya di sini adalah huruf istifham. Kemudian la-nya di sini adalah la nafiyah lil jins. Kemudian kata ihsana dia merupakan isim la nafiyah lil jins. Kemudian kata minka ini merupakan susunan jar majrur sebagai khobar la nafiyah lil jins. Kemudian wa anta ghaniyun, jumlah ini sebagai hal. Maka di sini bertanya tapi tujuannya adalah untuk mencela. Kamu kaya kok, pelit, bahasa kita. Tidak adakah sedikit kedermawanan dalam darimu yang engkau lakukan padahal engkau kaya. Wa minhu qaulu syair, di antara contoh yang lain adalah perkataan penyair, alla ir'awa liman wallat syabibatuhu wa adhanat bimasyibi ba'dahu haramu. Ya, maka di sini kepada alar awa'a, maka hamzahnya di sini adalah huruf istifham, kemudian la-nya di sini adalah la nafiyah lil jins, kemudian ir'awa, ya, ir'awa di sini adalah isim la nafiyah lil jins, kemudian khobar la nafiyah lil jinsnya ini adalah mahdhuf, dihapus dari kalimat. Kalau dimunculkan nanti munculnya adalah maujudun, kata maujud. Ya. Ala ir'awa, ya, tidak adakah ir'awa. Ya, apa arti ir'awa? Lihat footnote. Ya, ir'awa artinya adalah inzijar wan kifaf. Inzijar wan kifaf artinya adalah artinya putus asa. Kurang lebih artinya putus asa. Ya, dia merupakan masdaru ir'awa, masdar dari kata ir'awa. Wal makna, dan makna dari bait syair tersebut adalah ala yabta'idu wa yankafu 'anil ma'asi. Tidakkah dia menjauh, wa yankafu, dan berhenti 'anil ma'asi, dari perbuatan maksiat, min
man zahaba syababuhu, orang yang zahaba telah hilang syababuhu, ya, masa mudanya, wa andarahu al-masyibu, dan al-masyib, ya, rambut yang beruban, ya, telah memberinya peringatan bil kibari, bahwasanya dia sudah tua, wa dha'fi, dan dia sudah lemah, wa dhihabil quwwati, dan kekuatannya telah hilang. Ya, kurang lebih bahasa kita, tidakkah dia berhenti dari maksiat, tidakkah berhenti dari maksiat orang yang telah hilang masa mudanya, kemudian ubannya sudah ngasih tahu kepadanya bahwasanya dia sudah tua, sudah lemah, dan juga kekuatannya sudah hilang. Ya, kembali ke atas, maka di sini kita jumpai ada istifham, namun maksudnya adalah taubih, mencela. Kemudian as-salisu, yang ketiga, an yaksuda bil istifhami atamanni. An yaksuda dimaksudkan atau diinginkan bil istifham, dengan istifham tersebut, atamanni, berandai-andai atau berangan-angan. Bertanya tapi maksudnya adalah berangan-angan. Contohnya adalah alamala fa usaidu al-muhtaja. Apakah sama sekali nggak ada harta sehingga aku bisa menolong al-muhtaja, orang yang membutuhkan. Maka ini kalimatnya adalah bertanya tapi maksudnya adalah berandai-andai. Artinya apa? Dia nggak punya duit. Kok nggak ada duit lagi ya? Kalau ada duit saya bisa nolong orang yang membutuhkan. Maka dia bertanya tapi maksudnya adalah untuk berandai-andai. Ya. Wal khabaru huna mahdhufun, maka khabar huna di sini, khabarnya di sini dalam contoh kalimat tadi mahdhufun, itu dihapus, takdiruhu, kalau dimunculkan nanti munculnya adalah kata maujudun. Ya. Kalimat lengkapnya adalah alama la maujudun fa usaidu al-muhtaja. Apakah tidak ada harta yang ada? Bahasa kita, apakah sudah nggak ada duit lagi, sudah nggak ada harta lagi, sehingga saya bisa nolong orang yang membutuhkan. Maka hamzahnya di sini adalah huruf istifham, kemudian la-nya adalah nafiyah lil jins, kemudian mala di sini adalah isim la nafiyah lil jins, kemudian khobarnya mahdzuf yang tadi disampaikan oleh pensaraf, kalau dimunculkan munculnya adalah kata maujud. Kita lihat footnote nomor 1 berkaitan tentang alamala fa usaidu al-muhtaja. Ya, pensaraf melanjutkan penjelasannya di footnote nomor 1. Minal asalib as-sahihati fit tamanni. Di antara asalib as-sahihah, ya gaya-gaya bahasa yang benar, fit tamanni, atau gaya-gaya bahasa yang berlaku, ya sahihah di sini maksudnya adalah benar dan juga berlaku dalam bahasa Arab. Fit tamanni, dalam tamani, gaya bahasa berandai-andai. Semisal kalimat ala ma'a barida. Apakah sama sekali nggak ada air? Yaitu air dingin. Ya, maka di sini hamzahnya adalah huruf istifham, kemudian la-nya adalah nafiyah lil jins, kemudian kata ma'a, kata ma'a di sini adalah isim la nafiyah lil jins, kemudian intinya ma'a baridan ini na'at, ma'a baridan ini na'at dari kata ma yang pertama. Kemudian khobar la nafiyah lil jinsnya adalah mahdhuf, dihapus dari kalimat, kalau dimunculkan nanti munculnya adalah maujudun, ada. Alama ma'a baridan, tidak apakah tidak ada ma'a air, ma'a baridan air dingin, maujudun yang ada. Bahasa terjemah latar-laknya demikian. Bahasa kita apa enggak ada air, air dingin enggak ada. Fa ma'a al-awwalu, maka kata ma, ya yang kita baca ma'a, kata ma yang pertama, dia berkedudukan sebagai ismula, isim la nafiyah lil jins. Wasani, adapun kata ma'a yang kedua, na'tun lahu, na'at untuk isim la nafiyah lil jins, yaitu kata ma'a yang pertama. Nah, yang jadi permasalahan adalah
bukankah kata ma ini dia isim jamid? Kata ma yang kedua bukankah dia isim jamid? Dan isim jamid dia tidak bisa menjadi sifat untuk kata yang lain. Karena kita pahami untuk na'at ataupun sifat, kata-kata yang dia bisa sebagai na'at itu adalah isim sifat. Itu isim-isim yang bisa mensifati kata yang lain. Sedangkan isim jamid, maka dia tidak bisa menjadi sifat untuk kata yang lain. Contohnya pisang, mauzun, kemudian nahrun, sungai, kemudian rajulun laki-laki, ma'un ayat, dia nggak bisa jadi na'at. Misalkan laki-laki, misalnya nggak ada rajulun mauzun, nggak ada. Laki-laki yang pisang itu nggak ada. Maka intinya yang jadi masalah di sini adalah bukankah isim jamid itu dia tidak bisa jadi na'at, sedangkan kata ma yang kedua di sini dia isim jamid. Kenapa di sini kok kita dudukkan sebagai na'at? Maka pensyarah melanjutkan penjelasannya, wa huwa na'tun mauti'un. Namun na'atnya di sini adalah na'at mauti'. Ai maksudnya adalah mumahadun lima ba'dahu. Nah, dia itu dipersiapkan sebagai na'at lima ba'dahu, atau disiapkan sebagai na'at atau diberlakukan sebagai na'at lima ba'dahu, karena ada kata setelahnya, yaitu kata baridan. Ya, tidak adakah air, air dingin. Nah, maka secara i'rab air yang kedua ini dia na'at. Meskipun secara makna kita bisa pahami ya sebenarnya na'atnya ya kata dinginnya tadi, kata baridan. Sehingga tadi saya katakan secara mudah, ya ma'a baridan ini na'at. Nah, supaya kita lebih paham. Nah, namun secara i'rab mendetail, maka kata ma'a yang kedua inilah yang teranggap sebagai na'at. Tapi na'at mauti. Nah, bahasa kita ya na'at, tapi na'at nggak langsung. Yang na'at sebenarnya itu sebenarnya kata setelahnya, yaitu kata baridah. Ya. Wahwa jamidun, dan kata ma yang kedua ini dia merupakan isim jamid, dan isim jamid tadi sebagaimana kita sampaikan itu tidak bisa sebagai na'at. Lakinnahu nu'ita bimustaqin ba'dahu. Ya, akan tetapi dia itu nu'ita, ya, nu'ita dikasih na'at. Nu'ita ini fi'il majhul, ya nu'ita artinya dikasih na'at, dikasih sifat, bimustaqin dengan adanya isim mustaq, ya, ba'dahu setelahnya, yaitu kata baridan. Itu dingin, ya. Barid artinya dingin. Hal ini semisal dalam contoh, semisal dengan contoh marartu bi rajulin solihin. Saya melewati seorang laki-laki, laki-laki yang soleh. Maka di sini kata rajulin yang kedua, dia merupakan na'at mauti. Na'at mauti, atau bahasa mudahnya ya rajulin solihin ini lebih mudahnya mungkin bisa kita anggap secara makna satu kesatuan, dia merupakan na'at dari kata rajul yang pertama. Adapun kalau kita i'rab secara detail, maka kata rajul yang kedua dia na'at mauti dari kata rajul yang pertama. Dan di sini kita statuskan sebagai na'at mauti karena adanya sifat setelah kata rajul, yaitu kata salih. Marartu bi rajulin solihin. Saya berpapasan atau saya melewati seorang laki-laki, yaitu seorang laki-laki yang soleh. Qala Al-Khudari rahimahullah ta'ala mengatakan, ya, untuk contoh semisal di atas, yaitu ala ma'a baridan, innahu mabniyun alal fathi. Dia itu mabni atas fathah litaraqqubihi ma'al awwali, karena masih dianggap satu tarkib, satu susunan ma'al awwali dengan kata yang pertama. Yaitu kenapa dibaca ma'a baridan? Kenapa dibaca ma'a baridan? Jawabannya adalah karena masih dianggap satu kesatuan dengan kata ma'a yang pertama. Kata ma'a yang pertama dia mabni atas fathah sebagai isim la nafiyah lil jins. Ingat kalau ada isim la nafiyah lil jins yang berupa isim nakirah, maka kita i'rab mabni atas fathah. Karena dianggap masih satu kesatuan, maka ma'a baridan, kata ma' yang kedua ini pun kita mabnikan atas fathah.
Ya, intah, selesai penjelasan dari Al-Khudhari. Ai maksudnya adalah fahuwa mislu hal tersebut adalah semisal dalam kalimat la rajula dharifa. Ya, tidak ada satu laki-laki pun dharifa yang pandai, yang cerdas. Maka lanya di sini adalah nafiyah lil jins, kemudian rajul adalah isim la, kemudian kata dharifa adalah na'at untuk kata rajula. Kemudian khobar lanya mana? Wa khobarul la mahdzufun. Dan khobar la nafiyah lil jinsnya ini adalah mahdzuf, dihapus. Ai kalau dimunculkan nanti munculnya adalah kata maujudun. Maujud ada. La rajula dharifa maujudun. Tidak satupun rajula dharifa laki-laki yang cerdas, laki-laki yang pandai, maujudun yang ada. Bahasa kita tidak ada satupun laki-laki yang cerdas. Ya, maka di sini pensyarah ingin menambahkan penjelasan tentang adanya kasus di mana isim jamid dia memungkinkan untuk jadi na'at kata yang lain meskipun pada asalnya nggak bisa. Namun dengan syarat tadi dia na'atnya na'at mautik dengan adanya isim mustaq yang disebutkan setelahnya. Baik, kembali ke atas. Wa minhu qaulu syair, di antara contoh yang lain adalah semisal perkataan penyair. Ya ala umra walla mustata'un ruju'uhu fayar'aba as'ad yadul ghafalati. Ya, maka di sini ala umra tidak adakah umur, maka hamzanya adalah huruf istifham, kemudian lanya adalah nafiyah lil jins. Kemudian kata umra di sini adalah isim la nafiyah lil jins. Kemudian khobarnya adalah kata maujudun. Namun dihapus. Ya, maka itu adalah penjelasan yang disampaikan oleh pensyarah tentang 3 maksud istifham. Yang sering biasanya ini muncul pada kasus la nafiyah lil jins yang didahului oleh hamzah istifham. Yang pertama adalah istifham tapi maksudnya adalah nafi, peniadaan. Ya, karena dianggap tadi contohnya dia tertipu dengan banyak pedagang, kemudian dia katakan sudah nggak ada lagi pedagang yang jujur apa? Apakah sudah tidak ada lagi pedagang yang jujur? Kemudian yang kedua adalah maksudnya dia bertanya tapi maksudnya adalah mencela. Kemudian yang ketiga bertanya tapi maksudnya adalah berandai-andai. Wa qad khalafa fi hadzal naw'i Sibawayh wa man wafaqahu. Wa qad khalafa fi hadzal naw', dan untuk jenis ini Sibawayh dan ulama lain yang sepakat dengan beliau khalafa, yang menyelisihi. Faqalu, beliau mengatakan la amala laha illa fil ismi. Dia tidak beramal kecuali pada isim. Wala tu'ta baqiyatul ahkam. Dan tidaklah tu'ta dia diberikan baqiyatul ahkam, ya, hukum-hukum yang lain. Maqala Al-Mazini wal Mubarradi, Al-Mazini dan Al-Mubarrad rahimahumullah mengatakan hiya kal mujarradati fi jami'il ahkam. Dia adalah seperti mujarradah fi jami'il ahkam. Alam ini yang dimaksud dengan mujarradah ini apa? Pada jami'al ahkam, semua hukumnya. Wa alaihi yatamasya itlaqul musannifi. Wa alaihi, dan berdasarkan penjelasan ini yatamasya itlaqul musannifi, maka berlakulah itlaqul musannifi, pemutlakan dari hukum pemutlakan dari penulis di sini. Ya, wa hadza makna qaulihi, maka ini adalah makna perkataan beliau wa a'tila ila akhirih. Ai maksudnya adalah a'tila an-nafiyata lil jinsi ma'a hamzatil istifhami ad-dakhilati 'alaiha ma tastahiquhu min al-ahkami qabla dukhulil istifhami. Ai maksudnya adalah a'ti, berikanlah untuk la nafiyah lil jins
ma'a yang disertai dengan hamzah istifham, yang didahului oleh hamzah istifham, ad-dakhila 'alaiha yang masuk padanya, ma tastahiquhu minal ahkami, hukum-hukum yang tastahiquhu, ya berhak untuknya, yang berhak berlaku untuknya, qabla dukhulil istifhami, sebelum masuknya hamzah istifham. Wal muradu hamzatul istifhami bi'tibari al-asli. Wal muradu yang dimaksudkan adalah hamzah istifham. Yang dimaksud dengan istifham di sini adalah hamzah istifham bi'tibaril asli. Ya, kalau kita lihat kasus asalnya. Ya. Wa illa dan jika tidak demikian, jika tidak maksudkan istifham ini dengan hamzah istifham, fa fi taubih, maka dalam taubih, ya, kalimat untuk mencela, wa tamanni, kalimat untuk berandai-andai, kharajatil hamzatu an maknaha al-asli, maka keluarlah hamzah dari makna aslinya, wa huwa talabul ilmi, yaitu talabul ilmi, ya, meminta ilmu atau meminta pemahaman, bisyai'in, terhadap sesuatu, lam yakun ma'luman min qablu, yang sebelumnya, min qablu, sebelumnya dibaca min qablu, dia mabni atas dhamma, karena ada mudhaf ilaihi yang dihilangkan. Nah, karena terhadap sesuatu yang min qablu, sebelumnya, lam yakun ma'luman, belum diketahui. Ya, wala talaba ma'at taubih wala ma'at tamani, dan sama sekali tidak ada makna tolak, ya, makna meminta, ya, pada taubih, kalimat yang isinya celaan, dan juga tidak ada pada kalimat yang isinya berandai-andai. Ya, artinya di sini maksud dari penjelasan pesyarah di paragraf akhir ini adalah ya, intinya ada kalimat yang dia menggunakan huruf istifham, hamzah istifham, namun konteksnya bukan sekedar bertanya, atau bahkan sebenarnya dia tidak bertanya, namun maksudnya adalah untuk mencela, untuk berandai-andai. Ya, karena pada asalnya bertanya kan tolak, ya, bertanya itu tolak, dan istifham itu adalah tolabul fahmi, meminta kepemahaman, ya, bahasanya bertanya itu kenapa? Ya, supaya dapat jawaban terhadap sesuatu yang sebelumnya dia tidak ketahui. Dohirnya demikian. Nah, cuman ini konteksnya bukan tolak. Nah, konteksnya bukan tolak, tapi konteksnya adalah untuk tadi, ya, bertanya, untuk apa? Taubih, mencela, untuk berandai-andai. Nah, maka dohirnya istifham, namun ini keluar dari hukum asal istifham, itu untuk bertanya. Ini tidak untuk bertanya, tapi untuk tujuan yang baik. Baik, demikian yang bisa kita tambahkan pada kesempatan hari ini. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan di pembahasan terakhir untuk la nafiyah lil jins, berkaitan tentang hadful khobar, menghapus khobar la nafiyah lil jins. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.